Di sini saya Nopawati Pasari itu akan mempresentasikan materi saya yaitu efek biologis dari radiasi, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Jonas Manik SSI MSI. Pertama, apa sih radiasi? Radiasi adalah bentuk energi yang menyebar melalui ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel yang berenergi tinggi, melainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan dan teknologi. Terdapat dua jenis utama radiasi. Yang pertama ada radiasi ionisasi, yaitu memiliki energi yang cukup tinggi untuk merusak struktur atom dan DNA. Dan yang kedua ada radiasi non-ionisasi, yaitu meskipun lebih lembut tetapi dapat berdampak negatif jika terpapar secara berlebihan. Efek radiasi dan biologisnya sangat penting, terutama dalam konteks medis dan lingkungan, agar kita dapat memanfaatkan sekaligus meninggalkan risiko yang dapat ditimbulkannya. Selanjutnya ada jenis radiasi, yaitu yang pertama tadi ya radiasi ionisasi. Radiasi yang memiliki energi cukup tinggi untuk meionisasi atom-atom seperti sinar X, sinar gamma, dan partikel-partikel yang berenergi tinggi. Yang kedua ada radiasi non-ionisasi, yaitu radiasi yang tidak memiliki energi cukup tinggi untuk meionisasi atom-atom seperti radiasi ultraviolet, radiasi inframerah, dan radiasi mikro. Terdapat perbedaan besar dalam besarnya efek biologis dari radiasi non-pengion. Misalnya ada cahaya dan gelombang mikro, dan sedangkan radiasi pengion emisi yang cukup energi untuk menjatuhkan elektron dari molekul, misalnya partikel alfa dan beta, sinar gamma, sinar X, dan radiasi ultraviolet yang berenergi tinggi. Selanjutnya ada radiasi elektromagnetik berfrekuensi rendah dan berenergi rendah bersifat non-pengion, sedangkan radiasi elektromagnetik berfrekuensi tinggi bersifat pengion. Bisa kita lihat pada gambar, terdapat perbedaan besar efek biologis dan radiasi non-penionnya. Misalnya pada cahaya dan gelombang mikro, dan radiasi pengion emisi yang cukup energi untuk menjatuhkan elektron dari molekul, misalnya partikel alfa dan beta, sinar gamma dan sinar X, dan radiasi ultraviolet yang berenergi tinggi. Bisa kita lihat pada gambar, energi yang diserap dalam radiasi non-ionisasi mempercepat pergerakan atom dan molekul yang setara dengan memanaskan sampel, meskipun sistem biologis sensitif terhadap panas, seperti yang mungkin kita ketahui dari kita menyentuh kompor panas atau menghabiskan waktu di bawah sinar matahari. Sejumlah radiasi ionisasi dapat menyebabkan kerusakan yang jauh lebih parah dengan memutus ikatan atau menghilangkan elektron dalam molekul biologis, sehingga ini dapat mengganggu struktur dan fungsinya. Bisa kita lihat pada gambar kerusakan molekul secara langsung dan tidak langsung dengan terlebih dahulu meionisasikan H2O plus, di mana molekul paling melimpah dalam organisme hidup yang membutuhkan ion H2+ yang bereaksi dengan air membentuk ion hidronium dan radikal hidroksil. Karena radikal hidroksil ini memiliki elektron yang tidak berpasangan, radikal ini sangat reaktif. Ini halnya sama dengan berlaku untuk semua zat dengan elektron yang tidak berpasangan yang dikenal sebagai radikal bebas, di mana radikal hidroksil ini dapat bereaksi dengan semua jenis molekul biologisnya, yaitu DNA, protein, enzim, dan sebagainya, yang menyebabkan kerusakan molekul mengganggu pada proses fisiologis, contohnya kerusakan langsung dan tidak langsung. Bisa kita lihat pada gambar ini, ada gambar A itu merupakan kerusakan secara langsung, di mana merusak biomolekul dengan mengionisasinya atau memutuskan ikatannya. Dan yang B ini yaitu menciptakan ion H2O+, di mana yang bereaksi dengan H2O membentuk radikal
hidroksil yang kemudian bereaksi dengan biomolekul yang menyebabkan kerusakan secara tidak langsung. Adapun dampak biologis paparan radiasi di mana radiasi dapat membahayakan seluruh tubuh, kerusakan atau somatik atau sel telur dapat dan sperma atau kerusakan genetik. Efeknya lebih terasa pada sel yang berproduksi dengan cepat seperti lapisan lambung, follikel rambut, sumsum tulang, dan embrio. Inilah sebabnya mengapa pasien yang menjalani terapi radiasi sering merasa mual atau sakit perut, rambut rontok, nyeri tulang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini merupakan eh, kemampuan berbagai jenis radiasi untuk menembus material ditunjukkan dari yang paling lemah hingga yang paling kuat, yaitu bisa kita lihat pada alfa, beta, neutron, dan gamma. Di mana berbagai jenis radiasi memiliki kemampuan yang berbeda untuk melewati suatu material. Di melewati suatu material di mana penghalang yang sangat tipis seperti selembar atau dua lembar kertas atau lapisan atau sel kulit biasanya menghentikan partikel alfa, di mana sumber partikel alfa biasanya tidak berbahaya jika berada di luar tubuh, tetapi cukup berbahaya jika tertelan atau terhidup atau bisa kita lihat fitur kimia dalam kehidupan sehari-hari tentang paparan rudon, di mana partikel beta akan melewati tangan atau lapisan tipis bahan seperti kertas atau kayu, tetapi dihentikan oleh lapisan tipis logam. Radiasi gamma akan sangat tajam dapat menembus lapisan tebal sebagai bahan besar, dan beberapa radiasi gamma berenergi tinggi dapat menembus beberapa kaki beton. Unsur-unsur padat tertentu dengan nomor atom tinggi seperti timbal dapat secara efektif melemahkan radiasi gamma dengan bahan yang lebih tipis dan digunakan untuk perisai. Kemampuan ini untuk menyebabkan ionisasi yang sangat bervariasi, seperti partikel alfa memiliki daya ionisasi sekitar 2 kali lipat dari neutron yang bergerak cepat, di mana sekitar 10 kali lipat dari partikel beta dan sekitar 20 kali lipat dari sinar gamma dan sinar X. Selanjutnya ada mekanisme efek biologis dalam radiasi. Yang pertama ada interaksi radiasi dengan sel, di mana radiasi ionisasi mempengaruhi sel dengan mengionisasi atom dalam DNA, menyebabkan kerusakan langsung dan tidak langsung. Yang kedua ada kerusakan langsung pada DNA, di mana radiasi langsung mempengaruhi struktur DNA yang dapat memicu respon biologis. Yang ketiga ada radikal bebas dan kerusakan tidak langsung, di mana radiasi berinteraksi dengan air dalam sel yang menghasilkan radikal bebas yang merusak DNA. Yang keempat ada respon biologis terhadap kerusakan, di mana kerusakan DNA dapat memicu perbaikan seperti kematian sel atau mutasi genetik yang berfungsi menyebabkan kanker. Yang kelima ada dosis rendah dan perubahan genetik. Bahkan dosis radiasi rendah dapat menyebabkan perubahan genetik berbahaya, meningkatkan risiko kanker. Selanjutnya ada dampak radiasi pada kesehatan. Paparan radiasi bisa kita lihat paparan radiasi dan implikasi kesehatan jangka panjang. Yang pertama ada paparan radiasi dosis tinggi beresiko tinggi terhadap kesehatan. Yang kedua ada sindrom radiasi akut dan dapat muncul setelah kecelakaan. Yang ketiga ada paparan radiasi rendah terkait dengan risiko penyakit kardiovaskular. Selanjutnya di sini ada studi kasus di mana terdapat 6 studi kasus bencana Chernobyl, yaitu bencana salah satu mencolok dari dampak radiasi. Yang kedua ada eksposur radiasi yang tinggi, yang ketiga ada kasus kanker tiroid, yang keempat ada masalah kesehatan mental, yang kelima ada program pemantauan kesehatan, yang terakhir yaitu pentingnya kita memahami radiasi.
Adapun kesimpulannya yaitu radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel dan dapat dibagi menjadi radiasi ionisasi dan non-ionisasi. Radiasi ionisasi seperti sinar X dan sinar gamma memiliki potensi untuk merusak sel dan DNA yang dapat menyebabkan efek somatik dan genetik. Dampak biologis paling signifikan terlihat pada sel-sel yang bereproduksi seperti sel lambung dan sumsum tulang yang sering mengalami efek samping selama terapi radiasi. Penting untuk memahami jenis-jenis radiasi dan dampaknya untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, terutama dalam konteks medis dan lingkungannya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.